Selamat pagi, terpuji nama Tuhan yang masih memperkenankan kita berjumpa hari ini, Kamis 21 Januari 2021. Mari kita bersyukur dalam doa. Terpuji namamu ya Allah, kasih-Mu tidak terbilang bagi kami hingga pagi hari ini. Betapa Tuhan menyayangi kami, sehingga kami boleh ada dengan kesehatan baru pagi ini. Kami akan melanjutkan hidup karunia Tuhan. Namun sejenak kami mau menikmati perjumpaan dengan Allah di dalam doa dan firman-Mu hari ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah sedia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Mazmur 62 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Berkata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Inilah bagian firman Tuhan, saudara, yang diperkenankan bagi kita membaca, untuk kita renungkan dan kita pegang pada hidup kita hari ini. Mau berkata kepada saya dan saudara, dekat Allah, dekat Tuhan. Kalau kita bertemu dengan seorang pejabat atau yang punya pengaruh di tengah-tengah orang banyak, tentu ada perasaan apa yang kita rasa? Bangga, gembira, dan tenang. Mengapa? Karena kita seakan dijamin. Ada rasa aman. Nah, pemazmur melihat hal itu, menikmati juga hal itu. Namun yang dirasakan itu penyebabnya lain. Bukan bertemu dengan seorang pejabat, bukan dekat dengan orang yang punya harta benda atau terkenal seperti artis, tetapi ia merasakan bagaimana perjumpaannya, nikmatnya dengan Tuhan. Pemazmur Daud, seorang raja yang kuat, besar, kaya, namun ia menyadari bahwa bukan apa yang dimiliki itu membuat dia teduh, tetapi Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungannya. Gunung batu, kota benteng yang paling aman, yang membuat dia tidak goyah saat menghadapi lawan dan tantangan sehebat apapun. Itu telah dibuktikan dalam pengalaman hidupnya. Tuhanlah keselamatan, Tuhanlah harapan dan kemuliaan. Karena itu Daud mau mengajak kita dan mendorong kita sebagai umat Tuhan untuk mempercayai Tuhan setiap waktu. Hidup dekat dan terbuka di hadapannya. Curhatlah sepuas-puasnya kepada Tuhan. Tidak ada yang perlu kita malu. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Tidak ada yang perlu kita merasa gelisah. Karena luar biasa Allah itu. Setelah itu, andalkanlah Dia dengan sungguh dan setiap detik dalam perjalanan hidupmu. Jangan percaya
atau menaruh harapan pada manusia yang semu, yang kekuatannya tidak seberapa, pada pemerasan, pada perampasan, atau pada harta dunia. Tetapi andalkanlah Tuhan yang memiliki kuasa serta berlimpah kasih setia dan sungguh-sungguh pengampun. Nah saudara, di tengah-tengah gelombang hidup saat ini, kita mendengar peristiwa, kita melihat peristiwa, bahkan mengalami realita yang pahit. Virus corona ini luar biasa. Banjir, musibah, bencana alam, gempa. Terakhir ini yang terjadi di Mamuju. Begitu menggetarkan kita. Membuat kita gelisah, tidak tenang. Lalu mulai mencari kekuatan. Kekuatan yang lain kadang-kadang. Karena itu hari ini kita diajak lewat penghayatan iman dari pemazmur Daud. Mau mengatakan kepada kita, jangan pergi kepada yang lain. Justru di tengah-tengah gelombang dan masalah hidup yang silih berganti datang ini, yang belum membawa kepastian, yang terbuka kemungkinan membuat kita tidak tenang, datanglah kepada Tuhan. Hanya dekat kepada Allah kita tenang dan aman. Menghayati firman ini mengajak saya dan saudara sungguh mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Berserah kepada Tuhan dan berada dekat kepada Tuhan akan membuat kita merasa aman dan tenang. Contoh saudara, ketika baru saja kita dalam pergumulan yang berat, entah persoalan sehari-hari kebutuhan hidup, persoalan dalam rumah tangga kita dengan suami atau dengan anak-anak, atau persoalan kita di sekitar apa yang kita mau lakukan hari ini, atau persoalan sakit penyakit, termasuk persoalan kematian, duka cita yang kita alami. Bagi saya, satu keyakinan dan pengalaman indah. Jauh rasanya berbeda kita dalam seperti itu ketika kita datang kepada Tuhan, menikmati hubungan kedekatan dengan Allah di dalam doa dan membaca firman-Nya. Rasanya berbeda kemelut pergumulan yang kemarin atau tadi ketika kita datang berdoa dan mengatakan, Tuhan aku tidak mampu, beri aku kekuatan. Maka pasti saudara, rasanya akan berbeda. Kita akan tenang paling tidak. Dan penglihatan kita akan lebih cerah. Pemikiran kita akan lebih tenang. Tidak kacau. Rasa teduh ada. Itu luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Karena itu saudara, mari sungguh kita menikmati kedekatan kita dengan Tuhan hanya sungguh-sungguh kepadanya. Entah itu firman-Nya kita baca, kita bernyanyi memuji Dia, sekalipun air mata kita harus mengalir. Oleh karena hati kita sedang tersayat-sayat, kita berdoa mohon ampun dan menyerahkan semua keterbatasan kita kepada Dia. Sungguh saudara, ada kelegaan, ada rasa aman, ada teduh yang pasti Dia akan berikan saat itu dan kita akan rasakan. Dia adalah gunung batu kita. Karena itu, dekatlah kepada Tuhan dalam segala perkara hidupmu. Karena Tuhan adalah kekuatan kita yang hakiki. Dialah yang memiliki semua kekuatan yang ada di bawah kolong langit ini. Tidak ada yang menandingi. Mengapa kita harus ragu? Buktikanlah itu saudara. Dengan tetap berpengharapan kepada Dia. Walaupun berat yang kita alami. Tidak ada satu beban yang diperkenankan Tuhan terjadi bagi kehidupan kita. Melampaui kekuatan kita. Dan
ketika ia melihat bahwa engkau sudah mulai lemah, dia akan mengangkat kita, menggendong kita, memeluk kita, supaya kembali ada tenaga baru, kekuatan dan hati yang terus berpengharapan hadir pada hati kita. Percayalah, sangat-sangat terbukti dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh beriman kepadanya. Saya pun demikian, merasakan itu. Luar biasa kekuatan Tuhan dan ketenangan yang ia berikan ketika aku merasa tak mampu lagi. Aku katakan, inilah aku Tuhan, umat-Mu yang berharga, biji matamu yang Engkau kasihi. Berilah aku kekuatan. Aku tak mampu ketika Tuhan jauh. Karena itu aku datang mendekat kepadamu. Peluklah aku Tuhan, maka aku akan menikmatinya. Percayalah saudara, lakukanlah itu dalam hidupmu, baik pribadi, keluarga, maupun bersama-sama. Kita akan seperti pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah aku tenang. Karena dialah gunung batuku, kota benteng pertahananku. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh merenungkan hidup kami lewat firman-Mu sejenak. Kami percaya Tuhan mendengarnya. Oh Bapa di surga, terima kasih. Segala rencana, karya, pekerjaan, tanggung jawab kami hari ini, kami bawa di dalam nama-Mu, kasih-Mu. Berperanlah Tuhan, kehendak-Mu yang jadi dan pasti menjamin. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua keluarga kami dalam segala keadaan. Kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berperan, Tuhan yang bertindak. Dekatkanlah mereka kepadamu Tuhan, maka mereka akan aman dan terjamin. Begitu pula dengan orang tua kami dalam usia yang terbatas karena ketuaannya. Oh Tuhan, Engkau kiranya senantiasa bersama-sama dengan mereka, memberikan hati yang gembira dan sukacita dalam menjalani masa-masa tua mereka. Harapan mereka tetap berbinar. Kami berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh, yang istirahat di rumah sakit, di rumah mereka, di tempat-tempat khusus. Oh Bapa di surga, Tuhan menjamah tubuh mereka, Tuhan memberkati upaya-upaya yang sudah dan sedang diberikan bagi mereka. Tuhan mendengarkan doa dan tangis mereka, agar mereka boleh menikmati pemulihan di dalam perkenanan Tuhan. Mereka boleh sembuh, nama-Mu tidak dilupakan. Begitu pula dengan mereka yang berduka cita ya Tuhan, antara lain hamba-Mu Ibu Pendeta Juliana. Oh Bapa di surga, kuatkan dia, hiburkan dia karena kehilangan anaknya, dan ia pun baru saja sembuh hari kemarin dari virus corona ini. Oh Bapa, kuatkan dia, tenangkan hatinya, jamin dia kalau dia rencana untuk menguburkan anaknya hari ini atau esok di Makassar ini, Tuhan yang memampukan dia bersama dengan keluarga melakukan itu. Dan banyak lagi anak-anak-Mu yang bersama-sama dalam duka cita. Tuhanlah yang berperkara bagi hal ini. Engkau hiburkan dan tabahkan mereka. Teristimewa saudara-saudara kami yang mengalami bencana di Mamuju Tuhan. Ada banyak yang mengalami kematian, kehilangan pegangan, kehilangan harta benda, rumah. Oh Tuhan tolong, Engkau hadir di sana. Meneduhkan semua saudara-saudara kami di sana. Dan pertolongan-pertolongan yang mengalir Tuhan boleh tiba dengan baik, dengan lancar untuk memberikan bagi mereka, supaya mereka memakainya untuk menyambung hidup dengan baik dan tenang. Engkau hentikanlah malapetaka ini Tuhan, bencana alam ini, supaya semua kembali tenang. Oh Bapa di surga, kami percaya itu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua kehidupan umat-Mu di dalam segala keadaan Tuhan yang hadir, termasuk mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahunnya. Sempurnakanlah rasa bahagia itu Tuhan. Nama Tuhan tidak dilupakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Engkau berkati pemerintah ini sebagai alat-Mu yang rapuh untuk menuntun kami, untuk memimpin kehidupan berbangsa Tuhan. Kami sungguh mendengar dan melakukan ketaatan untuk menjunjung tinggi aturan-aturan dan kepemimpinan yang diberikan bagi kami.
sehingga kami boleh menikmati segala hak kami. Oh Tuhan, berkatilah kehidupan kami semua hari ini. Pegang kami Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa semuanya ini. Amin.